Selama berabad-abad, buku-buku sejarah kita selalu mendemungkan satu narasi tunggal yang terus-menerus diulang, bahwa revolusi teknik, mesin otomatis, dan konsep robotika semuanya terlahir murni dari rahim peradaban Eropa. Nama Leonardo da Vinci selalu dipuja sebagai sang jenius perintis yang menciptakan mesin-mesin canggih. Namun, ada satu fakta besar yang sengaja dikubur rapat-rapat dari catatan sejarah. Walaupun Da Vinci begitu tersohor dengan sketsa-sketsanya yang visioner, pada kenyataannya, sebagian besar ide gila tersebut hanya berakhir di atas kertas, sebatas teori belaka. Bayangkan, bagaimana jika 3 abad sebelum era Renaissance mekar di benua Eropa, ada seorang pria yang tidak sekedar menggambar di atas kertas, tetapi benar-benar membangun robot humanoid yang dapat diprogram. Kita harus memutar mundur waktu jauh ke tahun 1206 menuju sebuah kota kuno bertembok basalt hitam yang bernama Diyarbakir, tepatnya di wilayah Mesopotamia Hulu. Di bawah naungan dinasti Artukid, sebuah kerajaan yang kecil namun sangat makmur dan toleran di tengah gejolak peperangan, hiduplah seorang kepala insinyur istana bernama Ismail Al-Jazari. Dialah sosok misterius yang kini, secara perlahan, diakui oleh para ahli sejarah modern sebagai bapak robotika, sekaligus bapak teknik mesin yang sejati. Selama ratusan tahun, terdapat bias penulisan sejarah yang sangat kuat dan cenderung merendahkan. Banyak sejarawan kolonial di masa lalu yang mencibir, menuding bahwa penemuan mesin otomatis dari peradaban Islam pada era tersebut hanyalah sekedar mainan konyol tanpa nilai fungsional yang berarti. Sikap semacam ini bagaikan menutup sebelah mata terhadap sebuah revolusi teknologi yang sesungguhnya sedang bergejolak. Faktanya, bukti skema mekanis yang ditinggalkan oleh Al-Jazari berhasil mematahkan semua kebohongan kolonial tersebut dengan telak dan tanpa ampun. Menjelang akhir hayatnya, atas perintah langsung dari Raja Nasir al-Din Mahmud, ia merangkum 25 tahun pengalaman teknisnya ke dalam sebuah mahakarya agar ilmunya tidak hilang di telang zaman. Sebuah kitab monumental yang berjudul Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah. Jangan bayangkan karya ini sebagai buku teori filsafat yang kaku dan membingungkan. Ini adalah sebuah buku panduan praktis, layaknya cetak biru open source pertama di dunia, yang sengaja disusun dengan instruksi sangat terperinci agar dapat ditiru dan dirakit ulang oleh siapa saja. Di dalam mahakarya tersebut, Al-Jazari membedah 50 perangkat mekanis termutakhir yang dibagi ke dalam 6 kategori utama. Rancangannya sangat kompleks secara teknis, mulai dari jam air raksasa dengan sistem kendali umpan balik, pompa penyuplai air otomatis bertenaga kincir untuk fasilitas publik, hingga robot pelayan berbentuk manusia yang mampu bergerak menyajikan minuman secara mandiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya seorang insinyur dari abad ke-13 mampu menciptakan logika pemrograman mekanis berabad-abad sebelum komputer yang paling purba sekalipun ditemukan di dunia modern? Rahasia yang tertulis di dalam cetak biru Al-Jazari ini bukan sekedar urusan roda gigi dan aliran air, melainkan sebuah sistem pemikiran mesin tingkat tinggi yang akan membongkar habis semua kepalsuan sejarah teknologi yang pernah kita pelajari. Jika kita membedah halaman demi halaman dari manuskrip berusia 8 abad ini, kita sama sekali tidak akan menemukan coretan mantra gaib ataupun sketsa abstrak yang membingungkan. Kita justru sedang melihat sebuah buku panduan teknis yang sangat gamblang, atau apa yang di era modern ini kita kenal dengan istilah manual perakitan open source pertama di muka bumi. Padahal pada zaman itu, para ahli teknik Yunani kuno maupun perajin Eropa sangat enggan membagi ilmu mereka. Mereka menyembunyikan desain alat ciptaan mereka rapat-rapat agar tidak dapat ditiru, layaknya seorang pesulap yang menjaga trik rahasianya. Namun, Al-Jazari mengambil jalan yang sangat radikal dan bahkan berbahaya bagi karirnya sendiri. Ia membeberkan seluruh rahasia teknologinya secara transparan.
Ia melukis 174 gambar teknis berwarna yang memperlihatkan bagian dalam mesinnya saat sedang beroperasi penuh. Sebuah teknik penceritaan visual yang pada hari ini kita sebut sebagai ilustrasi waktu nyata atau ilustrasi real time. Bagaikan membedah anatomi tubuh manusia, setiap baut, setiap katup, dan setiap roda gigi di dalam gambarnya ditandai menggunakan huruf abjad Arab dengan sangat teliti. Huruf-huruf tersebut kemudian dirujuk satu persatu ke dalam teks yang berisi panduan perakitan langkah demi langkah. Ini bukanlah sekedar lukisan seni istana. Ini adalah cetak biru rekayasa mesin yang dirancang secara empiris untuk direplikasi. Lalu, rahasia mekanis paling menakjubkan apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam gambar-gambar indah ini? Jawabannya ada pada sebuah inovasi yang kelak menjadi detak jantung bagi seluruh revolusi industri di dunia modern, yaitu mekanisme poros engkol atau crankshaft. Bayangkan sebuah kincir air raksasa di tepi sungai beraliran deras yang terus berputar tanpa henti. Gerakan memutar itu saja tidak akan pernah mampu menyedot dan memompa air ke atas. Al-Jazari dengan sangat jenius memasang sebuah pin engkol pada roda yang berputar tersebut, lalu menyambungkannya ke sebuah tuas penghubung. Hasilnya, energi putaran yang konstan itu secara ajaib diterjemahkan menjadi gerakan maju mundur atau gerak linear bolak-balik yang terjadi secara terus-menerus. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban kita, mekanisme rantai pergerakan ini diaplikasikan pada sebuah mesin bertenaga putar yang beroperasi secara terus-menerus. Tuas maju mundur ini digunakan untuk mendorong dua piston ganda secara bergantian di dalam mesin pompa air ciptaannya. Saat satu piston menghisap air agar masuk, piston yang berlawanan akan memompa air keluar tanpa ada jeda. Para ahli sejarah mekanik di era modern seakan menelan ludah saat menyadari fakta ini. Rantai konversi pergerakan ciptaan Al-Jazari ini adalah nenek moyang langsung dari mesin uap, lokomotif kereta api, dan bahkan mesin pembakaran di dalam mobil yang Anda kendarai pada hari ini. Namun, Al-Jazari tidak lantas berhenti pada sekedar urusan memompa air untuk kebutuhan irigasi. Pertanyaan liarnya adalah, bagaimana jika logika putaran ini disuntikkan ke dalam benda mati yang wujudnya menyerupai manusia? Di titik inilah kita bersentuhan dengan sebuah konsep yang benar-benar menembus batas kewarasan pada zamannya. Sebuah wujud paling purba dari ilmu pemrograman robotika. Guna menghibur para tamu raja di sebuah perjamuan minum, Al-Jazari merakit sebuah perahu musikal otomatis yang berisi sekumpulan robot pemain musik. Otak dari mesin ini terletak pada sebuah silinder kayu yang berputar, di mana permukaannya ditancapi oleh pasak-pasak kecil. Saat silinder tersebut diputar oleh tenaga air, pasak-pasaknya akan menyenggol tuas yang terhubung langsung ke lengan para robot penabuh drum dan juga pemain kecapi. Inilah titik balik yang menakjubkan. Jika sang operator mencabut pasak tersebut dan menancapkannya di titik atau jarak yang berbeda pada silinder, robot-robot itu seketika akan memainkan ritme ketukan drum yang benar-benar berbeda. Konsep rekayasa ini sama persis dengan cara kerja kartu plong atau punch card yang baru digunakan pada mesin tenun Jacquard dan komputer mekanis awal di abad ke-19. Bagaikan sedang merakit barisan kode fisik, Al-Jazari telah berhasil memprogram perilaku sebuah robot ratusan tahun sebelum konsep peranti lunak bahkan mampu diimajinasikan oleh otak manusia. Namun tunggu dulu, untuk membuat seluruh sistem air dan piston yang rumit ini dapat bekerja tanpa bocor maupun macet, dibutuhkan tingkat kepresisian suku cadang yang sangat tinggi. Sesuatu yang rasanya mustahil dicapai hanya dengan tangan kosong di abad pertengahan. Bukankah pada zaman itu pengerjaan logam masih tergolong sangat kasar? Bagaimana mungkin mesin hisap berkekuatan tinggi ini mampu menahan tekanan hidrolik tanpa hancur berantakan di tengah operasionalnya? Rahasia kekuatan mesin Al-Jazari agar tidak mudah hancur terletak pada obsesinya yang luar biasa terhadap ketelitian tingkat mikroskopis.
Untuk menciptakan efek sedotan vakum pada pompa air raksasanya, ia menggunakan sebuah trik yang sangat sederhana, namun begitu brilian. Piston berbahan tembaga di dalam pompanya tidak dibiarkan terbuka begitu saja, melainkan dibalut rapat-rapat menggunakan gulungan tali rami. Material yang tangguh ini sama persis dengan bahan yang dipakai oleh para pelaut penakluk samudra pada zaman itu. Tali yang basah ini secara sempurna menyegel celah sempit antara piston dan dinding logam, sehingga memastikan daya hisapnya tidak bocor sedikit pun saat mesin ditarik menggunakan tenaga penuh. Namun, inovasi pabrikasi yang paling mencengangkan adalah penciptaan apa yang ia sebut sebagai bab matun atau katup kerucut logam yang digerinda. Di sebuah zaman di mana para pandai besi di benua lain masih mengandalkan palu tempaan yang kasar, Al-Jazari justru sudah menginstruksikan para perajinnya untuk menggunakan mesin bubut. Ia mencetak logam perunggu di dalam sebuah cetakan pasir basah yang tertutup rapat. Sebagai catatan sejarah, teknik pengecoran presisi semacam ini baru akan disentuh oleh bangsa Eropa sekitar 300 tahun di kemudian hari. Setelah logamnya berhasil dicetak, Al-Jazari menggerinda sumbat katup beserta dudukannya secara bersamaan menggunakan serbuk amplas yang kasar. Hasilnya, terciptalah sebuah pintu air super presisi yang 100% kedap bocor, namun tetap dapat meluncur mulus selicin belut tanpa mengalami kemacetan. Kepresisian ekstrim di tingkat milimeter inilah yang kemudian menjadi pondasi bagi Al-Jazari untuk melahirkan inovasi besarnya yang berikutnya. Sebuah konsep yang kita kenal sekarang sebagai sistem kendali umpan balik atau closed loop system. Mari kita amati jam air istana raksasanya. Masalah terbesar dari semua jam air di zaman kuno adalah kepatuhannya pada satu hukum fisika yang kaku. Semakin sedikit air di dalam tangki, maka tekanan airnya akan semakin lemah, dan jam tersebut akan berdetak semakin lambat dan menjadi tidak akurat. Al-Jazari melawan hukum fisika ini dengan cara merakit sebuah sistem sensor hidrolik. Ia memasang sebuah pelampung berbentuk silinder yang dijepit secara langsung ke katup kerucutnya. Saat air di tangki utama mulai menyusut, pelampung ini akan perlahan turun, menarik katup untuk terbuka lebih lebar dan menyedot debit aliran air yang baru. Namun, tepat di detik ketika ruangan itu penuh, pelampung ini akan kembali naik dan mengunci lubang saluran dengan tingkat presisi yang mutlak. Bayangkan, mesin dari bahan kayu dan logam ini secara harafiah bisa berpikir dan mengoreksi dirinya sendiri secara terus-menerus demi menjaga sebuah keseimbangan tanpa perlu dijaga ataupun disentuh oleh tangan manusia sama sekali. Logika kemandirian dari rekayasa inilah yang kelak menjadi cetak biru mutlak bagi perkembangan ilmu sibernetika modern. Walau demikian, sebuah mesin bagi Al-Jazari bukanlah sekedar alat kaku yang digunakan untuk menguras air. Ia memiliki sebuah visi ambisius untuk membuat robot-robotnya dapat berbaur secara langsung dengan kehidupan sosial di dalam istana. Ia menciptakan sebuah robot pelayan berukuran tubuh manusia yang terbuat dari tembaga, di mana tugasnya adalah membawa teko air, handuk, serta sabun guna menemani raja melakukan ritual wudunya. Bagaikan seorang pelayan tak kasat mata yang sangat peka terhadap kondisi sekitarnya, robot ini beroperasi dengan mengandalkan sensor volume. Saat sang raja telah selesai mencuci tangannya, sisa air cucian yang menetes ke lantai baskom akan mengalir dan memicu bergeraknya sebuah pelampung rahasia di dasar ruangan. Hantaman hidrolik buangan inilah yang kemudian memicu rangkaian roda gigi di dalam bahu sang robot, memerintahkan tangan kirinya untuk secara otomatis menjulur keluar, menyodorkan handuk dan cermin tepat pada detik di mana raja membutuhkannya. Robot ini mampu mendeteksi lingkungan sekitarnya, memproses data ukuran debit air, lalu meresponsnya dengan sebuah aksi nyata. Inilah sebuah siklus putaran utuh dari logika komputasi aktuator robotik di masa kini. Ratusan penemuan yang menakjubkan ini, mulai dari kode pemrograman mekanis, pompa aksi ganda, hingga robot pelayan otomatis, semuanya telah terdokumentasi dengan sangat rapi.
Namun, pembongkaran cetak biru ini justru menyisakan satu buah teka-teki sejarah yang dirasa paling gelap dan mengganggu pikiran. Jika ambisi bangsa Barat di era revolusi industri adalah menciptakan mesin untuk menaklukkan, menguasai, dan mengalahkan alam, lantas filosofi liar seperti apa yang sesungguhnya memacu Al-Jazari untuk membangun kerajaan robotika klasik ini? Jawabannya ternyata bersembunyi di dalam sebuah sudut pandang spiritual yang mungkin terdengar sangat asing bagi telinga dunia modern Barat. Dalam kacamata sejarah konvensional, narasi teknologi Barat didorong oleh sebuah obsesi arogan umat manusia yang merakit mesin otomatis demi satu tujuan yang mutlak, untuk mendominasi, menaklukkan, serta memaksa alam agar bertekuk lutut. Namun, di dalam tradisi otomasi peradaban Islam, ambisi agresif semacam itu sama sekali tidak memiliki tempat. Al-Jazari tidak pernah mendesain mesin canggihnya dengan tujuan untuk menantang elemen-elemen alam. Robotika pada masa itu justru lahir dari sebuah prinsip ketundukan spiritual yang teramat dalam. Ia membiarkan mesin-mesinnya mengalir begitu saja, bergerak pasrah menyelaraskan diri dengan ritme tekanan udara, tarikan gravitasi, dan arus air yang kesemuanya ia anggap sebagai keteraturan sempurna dari hukum penciptaan Tuhan. Perbedaan fondasi mentalitas ini akhirnya melahirkan sebuah lompatan teknologi yang sangat kontras. Bayangkan saja, jika para insinyur Yunani kuno sibuk meracik trik hidrolik dan berbagai ilusi dramatis murni untuk membodohi umat di dalam kuil, Al-Jazari justru merancang asisten mekanisnya dengan niatan yang sangat membumi. Cetak biru teknologinya diciptakan secara khusus dan berpusat pada upaya untuk mengangkat martabat para manusia penggunanya. Robot-robot humanoidnya dirancang secara spesifik untuk menyajikan minuman di istana dengan cara yang elegan, mengukur volume darah pasien medis secara presisi, hingga melayani sang raja yang sedang mencuci tangan untuk keperluan ritual wudhu hariannya. Teknologi tersebut menjelma menjadi sebuah alat bantu ergonomis yang melebur dengan sangat indah ke dalam etika sosial dan keseharian masyarakat di abad pertengahan. Hal yang sangat menakjubkan adalah semua keajaiban sibernetika ini berhasil ia capai tanpa panduan buku rumus dinamika fluida yang mutakhir ataupun persamaan matematika yang terlampau rumit. Sosok Al-Jazari adalah seorang eksekutor lapangan yang murni mengandalkan metode uji coba berulang-ulang atau sebuah penempaan empiris yang dilalui dengan keringat dan kegagalan. Di saat jam bejana airnya mengalir secara tak beraturan, ia tidak lantas menghitung di atas kertas, melainkan langsung mengambil palu dan memukul bejana tembaga itu perlahan-lahan demi memaksa bentuknya agar berubah. Bagaikan seorang ahli penjinak bom, ia mengikis lubang batu oniks dengan seutas kawat setipis rambut, lalu mengujinya puluhan kali di dalam air, hingga pelampung penunjuk waktu tersebut tenggelam di detik yang benar-benar sempurna. Dedikasi yang gila serta kecerdasan luar biasa inilah yang kemudian membuat sang pelindung, Raja Nasir al-Din Mahmud, dilanda oleh teror kepanikan. Sang raja diselimuti oleh sebuah ketakutan. Beliau ngeri membayangkan jika insinyur utamanya ini meninggal dunia, maka seluruh rahasia komputasi mesin ini akan ikut membusuk dan lenyap ditelan oleh gelapnya sejarah peradaban umat manusia. Namun, justru berkat ketakutan sang raja itulah, kitab mekanis yang sangat monumental yang kita bedah hari ini pada akhirnya terlahir ke dunia. Alih-alih menguncinya di dalam sebuah brankas rahasia, Al-Jazari dengan sengaja mewariskan instruksi panduan yang terbuka ini agar ilmunya dapat abadi, sebuah langkah mendemistifikasi teknologi agar dapat dirakit ulang oleh para perajin di generasi berikutnya. Beberapa abad kemudian, gagasan-gagasan mekanis yang rahasia dari wilayah Diyarbakir ini tanpa sengaja menyeberang dan mulai menyusup masuk ke dalam urat nadi peradaban bangsa Eropa. Penemuan komponen tingkat tinggi yang selama berabad-abad telah diklaim secara sepihak oleh narasi Barat sebagai buah pikiran jenius milik Leonardo da Vinci, pada faktanya telah digambar secara transparan
dirakit, dan juga diuji coba dengan sukses oleh sang insinyur muslim yang agung ini. Mulai dari teknologi katup kerucut berpresisi tinggi yang mengontrol aliran pada sirkuit tertutup, hingga poros engkol pengonversi energi yang kelak menjadi ruh utama bagi terciptanya mesin uap serta lokomotif penggerak revolusi industri. Bukti sejarah yang autentik ini seakan menampar arogansi kita, memaksa kita semua untuk menelan satu kenyataan pahit yang telah sekian lama dikaburkan, bahwa revolusi permesinan mekanis sama sekali tidak pernah berevolusi secara mandiri dalam sebuah garis lurus yang berawal dari Yunani kuno menuju daratan Eropa pada masa Renaissance. Lompatan raksasa yang telah mengubah wajah dunia kita pada hari ini sesungguhnya berutang nyawa pada kecerdasan interdisipliner yang lahir dari masa keemasan Islam. Sosok Ismail Al-Jazari bukanlah sekedar seorang perakit mesin mainan. Sejarah umat manusia wajib menundukkan kepala dan mengakuinya sebagai arsitek sejati dari peradaban teknik kontemporer, sekaligus sebagai sang bapak robotika dunia yang sesungguhnya. Namun, jika satu buah cetak biru mekanis saja mampu mengubah arah sejarah peradaban menjadi secanggih ini, bagaimana jadinya jika ternyata terdapat sebuah perangkat rahasia lain yang justru diciptakan secara murni untuk melenyapkan jutaan nyawa manusia tanpa pernah terdeteksi oleh radar sejarah kita? Pada episode Timeless Chronicles yang berikutnya, kita akan bersama-sama membongkar jejak senjata kuno pemusnah massal. Sebuah rekayasa kimiawi mematikan yang sempat membakar lautan menjadi lautan api yang abadi, memutarbalikkan peta kekuasaan dunia, serta mengubah tatanan peperangan untuk selama-lamanya. Jangan beranjak kemana-mana, karena sejarah yang Anda ketahui saat ini barulah sebuah permulaan.